Pernah nggak sih kamu mikir, apakah semua keputusan yang kamu ambil hari ini benar-benar datang dari dirimu sendiri? Atau semuanya cuma ilusi kebebasan yang diam-diam dikendalikan oleh hal-hal yang bahkan nggak kamu sadari? Hari ini, kita akan menyelami pertanyaan paling dalam sejarah manusia. Apakah kita benar-benar punya kehendak bebas? Atau semua sudah ditentukan oleh genetik, lingkungan, dan mungkin takdir? Sebelum jauh, mari kita mulai dari dasarnya. Apa itu kehendak bebas atau free will? Itu adalah gagasan bahwa kita punya kendali atas tindakan kita, bahwa kita bisa memilih mau makan apa, mau kerja apa, mau mencintai siapa, mau percaya apa. Tapi, benarkah itu semua pilihan? Atau cuma reaksi dari apa yang pernah kita alami, yang bahkan tidak kita pilih sendiri? Dalam filsafat, perdebatan tentang free will sudah berlangsung ribuan tahun. Ada yang percaya pada determinisme, gagasan bahwa segala sesuatu di alam semesta ini terjadi karena sebab dan akibat. Jika kamu tahu semua kondisi awal, maka masa depan bisa diprediksi. Artinya, kamu tidak benar-benar memilih, kamu hanya mengikuti alur yang sudah ditetapkan. Tapi, ada juga kaum eksistensialis, seperti Jean-Paul Sartre, yang justru percaya bahwa manusia itu bebas secara radikal. Tidak ada takdir, tidak ada cetak biru, dan justru karena itulah hidup ini berat, karena semua tanggung jawab ada di tangan kita. Lalu, ada kompatibilis, seperti David Hume. Menurut mereka, kehendak bebas tetap bisa ada, walau dunia deterministik, selama keputusan itu tidak dipaksa dari luar. Dengan kata lain, kamu bebas. Meski isi kepalamu mungkin sudah diprogram oleh masa lalu. Tapi, sains datang dan malah bikin kita makin bingung. Eksperimen terkenal dari Benjamin Libet menunjukkan sesuatu yang mengejutkan. Otak menunjukkan tanda-tanda akan mengambil keputusan sebelum kita secara sadar merasa memilih. Artinya, tubuh kita memutuskan dulu. Kesadaran datang belakangan, seperti narator yang telat datang ke cerita. Dan itu bukan satu-satunya. Riset neuroscience menunjukkan bahwa banyak keputusan kita dibuat oleh alam bawah sadar. Otak memilih berdasarkan pola, memori, dan emosi. Baru kemudian akal mencoba mencari alasan yang seolah logis. Bayangkan ini, kamu marah, lalu banting pintu. Tapi ternyata, otakmu sudah menunjukkan gelombang agresif setengah detik sebelum kamu sadar ingin marah. Siapa yang bertanggung jawab? Kamu atau otakmu? Dan di dunia hukum, pernah ada kasus di mana seorang kriminal didapati memiliki tumor di otaknya yang menekan bagian kontrol emosi. Apakah dia tetap bersalah atau hanya korban dari tubuhnya sendiri? Dan hari ini, dunia jadi lebih kompleks. AI bisa membaca kebiasaanmu, memprediksi apa yang kamu suka. Bahkan, sebelum kamu tahu, kamu suka itu. Algoritma TikTok, Spotify, dan Google tahu kapan kamu sedih, kapan kamu insomnia, bahkan kapan kamu ingin berhenti scroll, tapi tetap lanjut. Kalau teknologi bisa memprediksi pilihanmu dengan akurat, apakah kamu masih bebas atau cuma data yang sedang menjalankan skrip? Lalu bagaimana dengan agama? Dalam banyak ajaran agama besar, free will adalah fondasi moralitas. Tanpa kehendak bebas, tidak ada dosa, tidak ada pahala, tidak ada tanggung jawab. Tapi, ini menimbulkan paradoks. Kalau Tuhan Maha Tahu masa depan, berarti semua sudah diketahui kan? Kalau begitu, apakah kita masih bisa disebut bebas? Beberapa ajaran lain, seperti dalam filsafat Hindu dan Buddha, percaya bahwa dunia ini penuh ilusi, maya. Bahwa kehendak bebas hanya muncul saat kita terbebas dari ego, dari nafsu, dari keinginan. Jadi, kita hanya bisa bebas setelah sadar bahwa kita sebelumnya terikat. Tapi pertanyaannya sekarang, kenapa topik ini seperti berbahaya? Kenapa terasa tabu dibicarakan terlalu dalam? Karena jika manusia benar-benar tidak punya free will, apa gunanya sistem hukum? Apa arti keadilan? Apa arti dosa, pahala, bahkan
keselamatan, dan mungkin yang lebih menakutkan, apa arti hidup? Membicarakan bahwa free will mungkin hanya ilusi membuat sebagian orang resah, dan di titik itulah suara mulai dibungkam, diskusi dianggap sesat, pertanyaan dianggap membahayakan moral. Karena kalau masyarakat percaya bahwa kita semua tidak punya kendali, dunia bisa jadi lebih gelap dari yang kita kira. Tapi, di sisi lain, mungkin justru di tengah semua determinasi, kita masih punya ruang kecil untuk memilih. Ruang kecil untuk sadar, untuk berubah, untuk bertindak, meski hanya sedikit, dan mungkin. Justru di ruang kecil itulah letak arti dari menjadi manusia. Coba pikir, kalau semua pilihan kita dipengaruhi trauma masa kecil, kalau semua keinginan kita dibentuk oleh lingkungan, kalau semua respon kita diprogram oleh otak, apakah kita pernah benar-benar menjadi diri sendiri? Tapi meski semuanya terasa sudah ditulis, kita tetap bisa memilih bagaimana cara kita membaca hidup ini. Dan mungkin kita tidak bisa memilih segalanya, tapi kita bisa memilih untuk memberi makna pada semuanya. Dan mungkin itu satu-satunya kebebasan yang tak bisa dirampas siapapun.